Koper merah mudaku yang sudah usang mendarat dengan keras di atas aspal teras yang basah. Pakaian-pakaian di dalamnya mencuat keluar karena resletingnya yang sudah dol dipaksa ditutup. Sebelum aku sempat mencerna apa yang terjadi, sebuah map dokumen berwarna biru menyusul, dilempar tepat ke arah dadaku. Tanda tangani surat cerai itu sekarang, Amara. Jangan bikin waktu saya terbuang cuma buat menghadapi perempuan tidak berguna seperti kamu. Suara Randy terdengar begitu mutlak. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan dari pria yang kunikahi 3 tahun lalu. Di samping Randy, berdiri ibunya. Wanita yang selama 3 tahun ini selalu menuntut masakan enak, namun tak pernah mau memberikan uang belanja yang layak. Ibu mertuaku itu melipat tangan di dada, menatapku seolah aku adalah tumpukan sampah yang akhirnya berhasil dikeluarkan dari rumahnya. Dari awal kamu memang tidak pantas ada di rumah ini, timpal ibu mertuaku. Sudut bibirnya terangkat meremehkan. Randy itu punya masa depan cerah. Dia berhak mendapatkan wanita yang bisa mengangkat derajat keluarga kami, bukan anak yatim piatu yang modalnya cuma daster robek dan ijazah SMA seperti kamu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Dadaku sesak, tapi aku menolak untuk menangis di depan mereka. Mas, apa salahku? Selama ini aku mengurus rumah ini, merawat ibu, bahkan saat kamu belum punya apa-apa. Randy tertawarnya, sebuah tawa yang terdengar sangat sombong di telingaku. Mengurus rumah, itu tugas pembantu, Amara. Dan sekarang saya sudah punya uang untuk bayar 10 pembantu sekaligus. Siska, calon istri saya yang baru, dia adalah anak tunggal pemilik Mahakarya Properti di Jakarta. Dia kaya raya. Menikah dengan dia artinya karir saya di perusahaan akan melesat jadi direktur dalam semalam. Dia melangkah maju, merapikan kerah kemeja mahalnya yang baru dibeli dari uang muka yang diberikan Siska. Jadi sadar diri sedikit, kamu itu cuma batu sandungan. Tanda tangani suratnya, ambil kopermu dan pergi dari sini sebelum saya panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar. Aku menatap lembar demi lembar kertas di tanganku. Surat cerai gugat. Mereka bahkan sudah menyiapkan semuanya tanpa sepengetahuanku. Aku melirik ke dalam rumah megah yang 2 tahun lalu kubantu cicirannya menggunakan uang tabungan rahasiaku. Uang yang mereka pikir tidak pernah ada, karena aku selalu berpura-pura menjadi istri rumahan biasa yang menerima jatah bulanan pas-pasan. Tanpa sepatah kata pun, aku mengambil pulpen dari dalam tas lempangku. Di bawah rintik hujan yang mulai turun membasahi pelataran rumah di kawasan Jakarta Selatan ini, aku membubuhkan tanda tangan. Aku tidak memohon, tidak juga menjerit histeris seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku berdiri tegak, menatap Randy dan ibunya bergantian. Aku sudah tanda tangani, mulai hari ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bagus, sekarang angkat kakimu. Jangan pernah muncul lagi di depan kami atau di kehidupan Siska. Level kami sudah berbeda denganmu. Usir ibu mertuaku sambil mengibaskan tangan, lalu menarik lengan Randy untuk masuk ke dalam rumah dan menutup jati yang besar itu dengan dentuman keras. Aku berdiri sendirian di bawah guyuran hujan, memandangi rumah yang baru saja mengusirku. Aku menarik nafas panjang, lalu tersenyum tipis. Mereka mengira telah membuang sebutir kerikil, tanpa tahu bahwa mereka baru saja menendang pondasi yang menopang seluruh hidup mereka. Aku merogoh ponsel dari saku jaketku, menekan satu nomor yang selama 3 tahun ini sengaja ku nonaktifkan saat berada di rumah ini. Halo Rian, ini Amara. Tolong jemput saya di alamat yang saya kirimkan. Dan satu lagi, beritahu seluruh jajaran direksi Nirvana Group, besok pagi saya akan memimpin rapat tahunan secara langsung. Masa liburanku sebagai istri rumahan sudah selesai. Mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang kompleks. Rian, sekretaris pribadiku yang sudah bekerja bersamaku sejak awal mendirikan perusahaan, turun dengan payung besar di tangannya. Wajahnya menegang saat melihat kondisiku yang basah kuyup. "Ibu Amara, Anda tidak apa-apa?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran yang tulus. "Saya baik-baik saja, Rian. Tolong masukkan koper ini ke bagasi," jawabku tenang. Begitu pintu mobil tertutup, kehangatan pendingin ruangan langsung menyambutku. Aku melepaskan jaket basahku, menyisir rambut dengan jari, dan seketika itu juga
aura amarah sang istri penurut yang malang menguap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah Amara, pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas Nirvana Group, salah satu perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Selama 3 tahun menikah, aku sengaja menyembunyikan identitas ini. Aku hanya ingin dicintai sebagai wanita biasa, bukan karena tumpukan hartaku. Aku ingin membangun keluarga yang tulus. Tapi sayangnya, Randy dan ibunya justru membuktikan bahwa bagi mereka, manusia hanya dinilai dari tebalnya dompet. Bagaimana situasi di kantor? Tanyaku sambil menerima iPad yang disodorkan Rian. Semua jajaran direksi sudah dikabari bahwa ibu akan kembali aktif besok pagi. Mereka sangat terkejut sekaligus lega. Lalu mengenai target yang ibu minta, Rian menjeda kalimatnya membuka sebuah dokumen digital. Perusahaan properti milik keluarga Siska, calon istri Pak Randy, sedang berada di ujung tanduk. Aku membaca data di layar dengan seksama. Senyum sinisku terukir di wajahku. Jadi berita di media tentang kejayaan Mahakarya Properti itu cuma kedok. Benar ibu, mereka terlilit utang obligasi yang jatuh tempo bulan depan. Satu-satunya alasan Siska mau menerima Pak Randy adalah karena Pak Randy berhasil meyakinkan Siska bahwa dia punya koneksi dengan investor besar yang bisa menyelamatkan perusahaan mereka. Pak Randy menggunakan nama salah satu anak perusahaanku untuk memikat gundiknya tanpa tahu bahwa akulah pemegang keputusan tertinggi di sana. Rian, berapa total saham Mahakarya Properti yang sudah kita beli lewat lantai bursa secara diam-diam? Sudah mencapai 40%, Ibu. Ditambah dengan utang-utang mereka yang sudah kita ambil alih dari bank, secara legal kita sudah memegang kendali atas mutasi aset mereka. Kita hanya butuh 1 tanda tangan ibu untuk melakukan akuisisi total. Aku bersandar pada kursi kulit mobil yang nyaman, menatap rintik hujan di kaca jendela. Randy dan ibunya saat ini pasti sedang berpesta, membayangkan bagaimana mereka akan menjadi bagian dari keluarga konglomerat setelah pernikahan bulan depan. Mereka mengira Siska adalah tiket emas menuju kekayaan, sementara Siska mengira Randy adalah malaikat penolong bisnisnya. 2 pembohong yang saling memanfaatkan. Biarkan mereka bersenang-senang dulu, Rian. Jangan lakukan akuisisi sekarang. Biarkan prosesi pernikahan mereka berjalan sampai hari H. Perintahku dingin. Baik, Ibu. Lalu bagaimana dengan rumah yang baru saja Ibu tinggalkan? Rumah itu dibeli atas nama Randy, tapi menggunakan dana talangan dari anak perusahaan kita yang dia manipulasi lewat temannya. Besok urus surat penyitaan aset tersebut. Aku ingin melihat kemana Jalang dan ibunya itu akan tidur jika rumah itu dikosongkan. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah kontrakan atau kos-kosan sempit seperti yang Randy bayangkan. Mobil membawaku menuju Gria Tawang mewah di kawasan SCBD. Perang baru saja dimulai, dan aku sudah memegang semua senjatanya. 1 minggu setelah pengusiran itu, aku sengaja mendatangi sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jakarta Pusat, bukan untuk berbelanja baju-baju mahal, melainkan untuk meninjau salah satu gerai bisnis yang berada di bawah naungan Nirvana Group. Aku sengaja memakai pakaian kasual yang sederhana, hanya kaos polos, celana jeans, dan flat shoes yang tampak biasa saja. Saat aku sedang berjalan melewati koridor pertokoan kelas atas, sebuah suara yang sangat kupenal memecah keheningan dari arah belakang. "Hei Amara, sedang apa kamu di sini? Mau mencuri barang ya?" Aku berbalik dan mendapati Randy sedang berdiri bersama ibunya. Penampilan mereka berubah drastis. Mantan suamiku itu memakai setelan jas necis bermerek, sementara ibunya memakai gaun brokat mencolok dengan beberapa perhiasan emas baru yang melingkari leher dan jemarinya. Di tangan mereka berdua, bergelantungan belasan kantong belanjaan dari butik-butik desainer ternama. "Mas Randy, Ibu," sapaku datar, tanpa ekspresi. Ibu mertuaku melangkah maju, memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang sangat kentara. "Jangan panggil saya ibu lagi ya, kamu sudah bukan menantu saya. Lihat dirimu, kucel begitu, mau bekerja jadi tukang pel di mall ini." Randy terkekeh sombong, merangkul pundak ibunya dengan gaya angkuh. "Sudah kubilang kan, Bu, setelah lepas dari perempuan pembawa sial ini, rezeki kita langsung mengalir deras. Siska baru saja membelikan saya mobil sport baru kemarin.
Dia juga memberikan ibu kartu kredit tanpa limit. Randy kemudian merogoh dompet kulitnya yang tebal. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000, lalu melemparkannya begitu saja ke lantai, tepat di ujung sepatuku. "Nih, ambil. Saya kasihan melihat mantan istri saya kelaparan sampai keluyuran di mall mewah yang tidak sesuai dengan isi dompetnya. Anggap saja ini uang sedekah dari calon direktur utama," ucap Randy dengan senyum meremehkan. Beberapa pengunjung mall yang lewat sempat menengok ke arah kami, berbisik-bisik melihat aksi sombong Randy. Ibu mertuaku makin mendongakkan kepalanya, merasa menjadi orang paling terhormat di tempat itu. Aku melihat lembaran uang di lantai, lalu mengalihkan pandangan kembali ke wajah Randy. Alih-alih marah atau menangis, aku justru mengulum senyum tipis. Aku tahu persis dari mana uang yang mereka pakai untuk berfoya-foya ini. Itu adalah sisa dana talangan likuiditas yang dikucurkan oleh Nirvana Group minggu lalu untuk menyelamatkan sementara operasional perusahaan Siska. Randy benar-benar bodoh karena mengira itu adalah uang pribadi milik calon istrinya yang bisa dihambur-hamburkan sesuka hati. Aku melangkah maju melewati lembaran uang di lantai tanpa berniat menyentuhnya sama sekali. Aku menatap lurus ke dalam manik mata Randy. "Simpan saja uangmu, Randy. Kau dan ibumu akan jauh lebih membutuhkannya nanti," kataku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. "Halah, sok sombong. Bilang saja kamu iri karena sebentar lagi saya akan menikah dengan Siska dan menguasai Mahakarya Property," balas Randy sengit saat aku mulai berjalan melebihi mereka. "Ayo Randy, tinggalkan saja perempuan gila ini. Tidak level kita bicara dengan dia," sahut ibunya ketus. Aku terus berjalan tanpa menoleh lagi. Di dalam saku celanaku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rian. "Ibu Amara, rumah lama Pak Randy sudah resmi disita sore ini karena gagal bayar jaminan. Semua barang mereka sudah dikeluarkan ke jalan." Aku menyimpan kembali ponselku. "Silahkan tertawa sepuasnya hari ini, Randy. Karena semakin tinggi kamu terbang karena kesombonganmu, akan semakin hancur tubuhmu saat aku hempaskan ke tanah nanti." 2 minggu sebelum hari pernikahan akbar itu digelar, suasana di kantor pusat Nirvana Group terasa begitu sibuk. Di ruang kerjaku yang luas di lantai paling atas, aku duduk mengamati papan transparansi yang berisi peta kekuatan bisnis keluarga Siska. Rian masuk membawa map tebal berisi laporan intelijen keuangan terbaru. "Ibu Amara, ini laporan dari lapangan. Undangan pernikahan Pak Randy dan Siska sudah tersebar ke seluruh relasi bisnis kelas atas di Jakarta. Mereka menyewa Grand Ballroom Hotel Bintang 5 dengan konsep yang sangat megah." "Bagus, biarkan mereka bermimpi setinggi mungkin," jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di tangan. "Lalu bagaimana dengan kondisi internal Mahakarya Property?" Rian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menandakan bahwa semua rencana kami berjalan tanpa hambatan. Sesuai prediksi ibu, Siska saat ini sedang mengalami tekanan batin yang hebat. Ayahnya baru saja tahu bahwa seluruh utang obligasi mereka telah dibeli oleh perusahaan kita. Siska panik karena investor misterius, yaitu kita, mengancam akan menarik seluruh suntikan dana jika mereka mendeteksi adanya penyelewengan dana komersial. Aku mengangguk paham. Penyelewengan dana yang dimaksud adalah uang yang dipakai Randy dan ibunya untuk berfoya-foya kemarin, kan? "Benar, Ibu. Siska sebenarnya mulai sadar bahwa Randy tidak sepadan dan tidak punya koneksi seperti yang dia bualkan. Tapi Siska tidak punya pilihan lain. Dia terlanjur mengumumkan pernikahan ini ke publik untuk menjaga citra saham perusahaannya di Bursa Efek. Siska berpikir setelah menikah, dia bisa memanfaatkan status Randy untuk menegosiasikan kelonggaran utang dengan kita. Sementara itu, di tempat lain, Randy dan ibunya justru semakin buta oleh keserakahan. Mereka baru saja terusir dari rumah lama mereka karena penyitaan yang aku lakukan jalur hukum minggu lalu. Namun bukannya sadar, mereka malah menyewa apartemen mewah sementara menggunakan sisa limit kartu kredit yang diberikan Siska. Ibu mertuaku, maksudku wanita tua itu, kabarnya sudah memesan kebaya berlapis payat emas murni untuk acara nanti. Dia ingin tampil paling mentereng di antara para sosialita. Tambah Rian dengan nada menyindir. Aku menyandarkan tubuh ke kursi kerja kebesaranku.
mengetukkan jemari ke atas meja marmer. Jaring yang kupasang sudah benar-benar rapat. Randy mengira dia sedang berjalan menuju tahta emas, padahal dia sedang menuntun ibunya menuju tebing kehancuran total. Mereka tidak tahu bahwa Nirvana Group sengaja menahan proses pengumuman akuisisi agar nama mereka berdua tetap tercantum dengan jelas di atas panggung pernikahan itu. Rian, siapkan gaun terbaik untukku. Bukan gaun pengantin, tapi gaun yang pantas dikenakan oleh seorang pemilik tunggal yang akan mengambil alih seluruh isi gedung. Perintahku tegas. Sudah saya siapkan, Ibu. Apakah Ibu juga ingin saya menyiapkan tim legal dan pihak kepolisian untuk bersiaga di lokasi? Aku tersenyum dingin. Tentu saja, pernikahan megah seperti itu membutuhkan akhir cerita yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah bisnis negeri ini. Pastikan semua kamera wartawan menyorot wajah mereka saat istana pasir itu runtuh. Hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Segitiga Emas Jakarta dihiasi ribuan bunga mawar putih segar dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya berkilauan. Ratusan tamu dari kalangan pengusaha papan atas, pejabat dan sosialita ibu kota telah memenuhi ruangan. Di atas pelaminan yang megah, Randy berdiri dengan jas tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Senyumnya mengembang lebar, penuh kemenangan dan keangkuhan. Di sampingnya, Siska tampak anggun dengan gaun pengantin putih yang menjuntai panjang, meski gurat kecemasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ibu mertuaku duduk di kursi keluarga dengan kebaya payat emas murninya, sibuk memamerkan senyum kepada setiap kamera wartawan yang menyorotnya. Tepat saat pembawa acara mempersilahkan kedua mempelai untuk melakukan prosesi berdansa, pintu besar ballroom terbuka lebar. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai marmer. Aku berjalan masuk dengan kepala tegak, mengenakan gaun hitam satin berpotongan elegan yang simpel, namun memancarkan kemewahan yang berkelas. Di belakangku, Rian dan 4 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam legam mengawal langkahku dengan ketat. Kehadiranku seketika memicu kasakusuk di antara para tamu. Musik dansa mendadak terhenti. Randy yang menyadari kedatanganku langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi merah padam karena amarah. Dia melepaskan tangan Siska dan melangkah maju ke ujung pelaminan, menunjuk wajahku dengan kasar. "Amarah, berani-beraninya kamu menginjakkan kaki di sini," teriak Randy lewat mikrofon yang masih menyala, membuat suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Satpam, di mana Satpam? Kenapa sampah jalanan seperti ini bisa lolos masuk ke acara terhormat saya?" Ibu mertuaku langsung berdiri dari kursinya, ikut berlari ke arah depan pelaminan dengan wajah yang menyala karena murka. "Perempuan tidak tahu diri, kamu sengaja datang ke sini karena mau mengemis harta kan? Mau merusak kebahagiaan anak saya karena kamu iri? Dasar miskin, tidak tahu malu." Beberapa petugas keamanan hotel mulai bergerak mendekatiku atas perintah Randy. Para tamu undangan pun mulai berbisik-bisik sinis, menatapku dengan tandangan merendahkan. Mengira aku adalah mantan istri frustrasi yang berniat membuat keonaran di pernikahan konglomerat. Namun, aku tetap berdiri dengan tenang di tengah aula besar itu. Tidak ada ketakutan sedikit pun di mataku. Aku justru menatap Randy dan ibunya dengan senyuman tipis yang penuh arti. Sementara itu, 4 pengawal di belakangku langsung memasang badan, membuat para satpam hotel mendadak ragu untuk melangkah lebih dekat karena melihat aura berwibawa dari tim pengamanku. Randy tertawa sinis, merasa di atas angin karena didukung oleh seluruh orang di ruangan itu. "Lihat dirimu, Amarah. Bahkan setelah diusir pun, kamu masih saja jadi pengganggu. Siska ini jauh di atasmu. Dia punya segalanya yang tidak akan pernah bisa kamu miliki seumur hidupmu. Keluar sekarang, sebelum saya buat kamu mendekam di penjara." Aku tidak membalas makian Randy. Mataku sengaja beralih, menembus melewati bahu Randy dan mengunci pandangan pada Siska yang masih berdiri mematung di atas pelaminan. Wajah Siska yang tadinya bingung, perlahan mulai berubah drastis saat dia menyadari siapa sosok wanita yang berdiri di depannya saat ini. Siska melangkah turun dari pelaminan.
Gaun pengantinnya yang panjang terseret di lantai, membuat Randy dan ibunya menoleh dengan bingung. "Siska, kamu mau kemana? Biar satpam yang mengusir gelandangan ini," ujar Randy sambil mencoba meraih tangan calon istrinya. Namun Siska menepis tangan Randy dengan kasar. Langkah kakinya semakin cepat, setengah berlari mendekatiku. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan. Di hadapan ratusan pasang mata tamu undangan dan sorotan kamera wartawan, Siska tiba-tiba membungkukkan badannya sangat dalam, hampir 90 derajat. "Ibu Direktur Utama, senang bertemu dengan Anda. Maafkan kelancangan saya. Demi Tuhan, saya tidak tahu kalau Anda adalah tamu kehormatan di acara ini," ucap Siska dengan suara yang bergetar hebat. Aula besar itu mendadak sunyi senyap. Suara bisik-bisik tamu langsung hilang, digantikan oleh ketegangan yang mencekam. Randy mematung, mulutnya ternganga. "Siska, kamu gila ya? Dia ini mantan istriku yang miskin. Kenapa kamu malah membungkuk pada perempuan udik ini?" Ibu mertuaku ikut berlari mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. "Iya Siska, kamu salah orang mungkin. Dia ini cuma anak yatim piatu berijazah SMA." Siska berbalik, menatap Randy dengan mata merah karena murka dan panik. "Kamu yang bodoh Randy, tutup mulutmu. Dia ini Ibu Amara, pemilik tunggal Nirvana Group. Dialah investor misterius yang memegang seluruh nasib perusahaan keluargaku. Kalau dia menarik modalnya hari ini, keluargaku bangkrut total." Mendengar kalimat itu, Randy limbung. Langkah kakinya mundur satu langkah, wajahnya yang tadi merah karena sombong kini seketika berubah putih pucat seperti mayat. Di sampingnya, ibu mertuaku langsung memegangi dadanya. Napasnya memburu, dan seluruh keangkuhan di wajahnya runtuh menjadi ketakutan yang amat sangat. Aku melangkah maju satu tapak, memecah kesunyian. Rian dengan sigap menyodorkan sebuah dokumen bermeterai ke hadapanku. "Siska, pernikahan ini tidak akan bisa menyelamatkan perusahaanmu. Karena per jam 2 siang tadi, Nirvana Group telah resmi mengambil alih 100% saham Mahakarya Property akibat pelanggaran kontrak dan penyelewengan dana yang dilakukan oleh calon suamimu ini." Aku melirik ke arah Randy yang kini mulai gemetaran. "Dan untukmu Randy, jas mewah yang kamu pakai serta apartemen yang kamu sewa bersama ibumu, semuanya dibayar menggunakan aset yang kini sudah sah menjadi milikku. Rian, panggil polisi di luar. Laporkan Randy atas kasus penggelapan dana anak perusahaan." "Amara, maafkan aku Amara, aku hilaf." Randy tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai marmer, mencoba menggapai ujung gaun hitamku. Air matanya mulai luluh, kehilangan seluruh harga dirinya di depan rekan bisnis yang dulu dia banggakan. Ibu mertuaku juga ikut merosot ke lantai, menangis histeris sambil memegangi kakiku. "Amara, tolong Ibu Amara, Ibu mohon, jangan penjarakan Randy." Aku menarik kakiku mundur, menatap mereka berdua dari atas dengan pandangan kosong. "Level kita sudah berbeda Randy. Nikmatilah sisa pesta ini. Karena besok pagi, tempat tinggalmu adalah sel tahanan." Aku berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ballroom yang kini dipenuhi histeria kehancuran mereka. Di belakangku, suara jepretan kamera wartawan terus berbunyi, mengabadikan momen jatuhnya sang pengkhianat yang sombong. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang paling menyakitkan untuk membalas.